Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kuliah online seperti sekarang ini. Yang kedua, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tanpa memperpanjang mukadimah, baiklah di sini saya dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi kami. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri yang bernama Juni Mukzayanti dan kedua teman saya yaitu yang bernama Adevianti dan Fahrunisa. Dan langsung saja di sini saya ingin menyampaikan materi kami yaitu dengan judul Islam di Thailand. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagian A, tradisi dan kebudayaan di Thailand. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia. Setiap negara memiliki beragam budaya dan memiliki ciri khas masing-masing, dan salah satu negara Asia Tenggara yaitu Thailand. Berikut ini beberapa macam budaya Thailand yang menjadi ciri khas negara Gajah Putih ini, yaitu yang pertama, menganut agama atau kepercayaan secara kental. Yang kedua yaitu mayoritas agama di Thailand adalah agama Theravada Buddha, dengan mayoritas dari Muslim, Kristen, dan agama lainnya. Adapun suku Thailand yaitu suku Karen atau Kayin merupakan suku di Thailand yang bermukim di provinsi Mae Hong Son di hutan pedalaman. Mereka meyakini bahwa para wanita suku ini berasal dari atau mempunyai keturunan dari burung peonik. Adapun pernikahan di Thailand yaitu profesi adat sesuai dengan ajaran dalam agama mayoritas negara ini. Salah satunya pasangan pengantin akan mengenakan rangkaian bunga. Thailand memiliki beragam festival atau perayaan. Beberapa festival yang unik bahkan menarik perhatian dunia, sehingga banyak yang ingin berkunjung pada saat perayaan di negeri ini. Di antaranya yakni festival Songkran yang merupakan perayaan penyambutan tahun baru. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu B. Sejarah masuk dan perkembangan Islam di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara-negara di kawasan antara benua Australia dan daratan Cina, daratan India sampai Laut Cina. Dengan begitu, Thailand cukup mudah untuk dijangkau oleh para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari perhidupan maupun penyebaran agama. Diperkirakan para penyebar agama Islam yang paling banyak sekitar tahun 1400 Masehi atau dengan datangnya dengan berturutan. Setelah itu, diduga bahwa penyebaran tersebut adalah dari keturunan Bani Abbasiyah. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk ke Thailand sekitar abad ke-10 atau 11 Masehi dengan jalur perdagangan, yang mana penyebaran Islam ini dilakukan oleh para guru sufi dan pedagang yang berasal dari wilayah Arab dan pesisir India. Pendapat lainnya mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh
Salah satu bukti yang menguatkan pendapatan ini adalah ditemukannya sebuah batu nisan yang bertulisan Arab di dekat kampung Teluk Cimunah, Pekan Pahang yang bertepatan pada tahun 1028 Masehi. Menurut ahli lainnya, mereka berpendapat bahwa sebenarnya Muang Thai telah terasa pada masa kerajaan Suktai di abad ke-13. Hal ini bermula pada dua orang bersaudara dari Persia, yaitu Syekh Ahmad dan Muhammad Said, yang juga disebut Ketsausen, suatu cabang mazhab Syiah. Sebelum berdirinya kerajaan Ayutthaya sebagai pengganti kerajaan tersebut yang terus melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan agama Islam. Ada juga pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke negeri Gajah Putih itu ketika kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Siam, yaitu kerajaan Thailand. Banyak orang-orang Islam yang ditawan, yang mana ketika itu Raja Zainal Abidinlah salah satu tawanan kerajaan Siam yang kemudian dibawa ke Thailand. Adapun nama-nama ulama sufi terkenal sebagai penyebar Islam diantaranya adalah yang pertama yaitu Syekh Saifuddin Ahmad Ad-Dazani Al-Qushashi. Beliau adalah seorang keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bahwa ada dua orang yang sezaman atau bersahabat karib yang sama-sama menjalankan aktivitas dakwah Syekh Saifuddin di Patani. Mungkin sampai sini penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan poin selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ade Fianti. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fahrun Nisa. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan besar di Thailand. Kerajaan besar di Thailand ialah Kerajaan Pattai. Kerajaan Pattai terletak di wilayah yang sangat strategis, yakni terletak di wilayah lintas perdagangan timur barat, sehingga kerajaan ini berkembang dengan sangat pesat. Pada abad ke-16, Kerajaan Pattai muncul sebagai pusat perdagangan terkenal di rantau, dan pengaruhnya meluas hingga ke wilayah semenanjung seperti daerah Kedah, Kelantan, dan Terengganu sekarang. Kerajaan Pattai terkenal sebagai negara yang kaya raya dan memiliki pelabuhan terkenal di luar negeri. Pada tahun 1816, Kerajaan Pattai dijajah oleh Siam, di mana Kerajaan Siam mengubah Kerajaan Pattai menjadi 7 negeri kecil. Pada masa kepemimpinan Pibul Songgram, dibuatlah program Rantanium yang tujuannya untuk membuat negeri Siam sejati. Seluruh program ini dituangkan ke dalam 7 dekret, dan pada masa itulah Siam berubah nama menjadi Thailand. Kemudian selanjutnya, sosial, politik, dan hukum di Thailand. Pada tahun 2004 terjadi 2 kali insiden berdarah di Thailand yang menewaskan kurang lebih 205 Muslim di Thailand. Hal ini membuat kekacauan di Thailand. Kemudian pemerintah Thailand mengatur strategi bagaimana untuk membuat perdamaian. Gerakan Aceh Merdeka menjadi upaya perdamaian di Thailand, dan hal ini pun berhasil memperbaiki kondisi di Thailand. Untuk memperbaiki kondisi sosial di Thailand, pemerintah Thailand meluncurkan program penggunaan bahasa Thai wajib dilakukan di kantor maupun di sekolah. Hal ini menghasilkan hal yang baik bagi kondisi di Thailand, sehingga perkembangan Muslim di Thailand juga berkembang dengan sangat baik.
Hal ini terbukti dengan banyaknya ditemukan pembangunan masjid di Thailand. Selanjutnya ialah problematika Islam di Thailand. Di Thailand, kaum minoritas Muslim dipandang secara negatif. Hal ini membuat kaum Muslim di Thailand melakukan perlawanan ke pemerintah Thailand. Kemudian pemerintah Thailand mengatur strategi agar hal itu tidak terjadi dengan membebaskan para Muslim untuk melakukan atau menjalankan agamanya. Kemudian pemerintah Thailand juga memberikan dana untuk kegiatan keagamaan dan kaum Muslim dibebaskan untuk berdakwah dan membentuk organisasi serta menjalankan literatur agama. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi makalah. Perkembangan Thailand hingga saat sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara pihak kerajaan Thai dengan masyarakat tampak membaik. Dan yang tak kalah penting bagi Melayu Muslim adalah bahwa sejak tahun 1990 mereka memulai mendapat kebebasan dalam menjalankan syariat Islam. Konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama. Mereka melihat konflik ini ada pertarungan antara Muslim Melayu dengan Buddhis Thai. Dengan demikian, dapat disimpulkan tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang dilakukan oleh Muslim di selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mendapatkan tekanan politis dan keamanan dari pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari mereka secara diam-diam mendukung gerakan anti pemerintahan. Sistem pemerintahan di Thailand pada tahun 2004 bertepatan pada bulan April pada masa kepemimpinan Thaksin Shinawatra, insiden berdarah telah terjadi sehingga mengakibatkan 30 pemuda Muslim tewas di Masjid Kruse. Peristiwa keji terjadi yang kedua kalinya pada bulan Oktober 2004 yang mengakibatkan 175 tahanan pejuang Muslim Takbai meninggal dunia akibat dijejalkan militer Thailand dalam sebuah truk dengan kondisi tangan di belakang. Pada perkembangan Muslim Patani antara 2004 hingga Mei 2007, perdamaian Aceh, Gerakan Aceh Merdeka menjadi model upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Thailand Selatan. Identitas lokal di Thailand Selatan lebih dekat dengan Kelantan dan Kedah, Malaysia. Masyarakat secara tradisional lebih memilih menggunakan bahasa Melayu dibandingkan bahasa Thai yang digalakkan oleh pemerintah pusat sebagai bahasa resmi negara. Keterpaksaan ini dirasakan masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan selama puluhan tahun. Penggunaan bahasa Thai diwajibkan oleh pemerintah, baik itu di kantor kerajaan, pemerintah, sekolah, dan media. Konsep toleransi di Thailand. Toleransi antar umat beragama di Thailand sangatlah kuat. Saling menghormati adalah kuncinya. Para pemeluk Buddha juga menghormati umat Islam. Saat perayaan Hari Raya Idul Adha yang lalu, misalnya, umat Islam dapat merayakan dengan bebas tanpa gangguan. Walaupun suasananya sangat berbeda dengan Indonesia, di mana gema takbir tak terdengar nyaring karena jumlah masjid yang minim. Tetapi umat Islam di sini tetap mempersiapkan diri merayakan hari besar Islam tersebut. Di zaman kontemporer sekarang ini, pemerintah Thailand lebih akomodatif dalam memberikan kebijakan pada masyarakat Muslim. Masyarakat diberi kebebasan dalam menjalankan ibadah.
Ketersediaan makanan halal di Bangkok memang sangat minim, hanya ada di beberapa lokasi saja, di mana banyak orang-orang Islam yang datang atau bermukim seperti di pusat perbelanjaan, universitas, dan area sekitar masjid. Umumnya hanya ada beberapa makanan halal di Thailand yang diimpor dari Malaysia. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.